Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Rumah kita. Amin. Kenapa hati? Saya suka musik karena orang Maluku itu rata-rata ya tahu nyanyi ya. Suka musik. Tadi saya suka goyang-goyang kaki tapi baru belajar ya. Jadi saya suka musik itu musik apa yang penyanyi Bimbo ya. Bimbo punya lagu musiknya begini. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera ilahi. Padahal sebelum lagu itu diciptakan oleh Bimbo, Alkitab sudah menulisnya ribuan tahun yang lalu. Apa fungsi daripada hati itu? Amsal 17 ayat 22 dia katakan apa? Ya, Amsal 17 ayat 22. Ya. Yuk, hafal kan bukan kita. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat. Coba itu biasa terjadi di kota-kota besar. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Makanya kata menyebabkan harus gembira. Kalau buka panjang-panjang sakit-sakit. Yang berikut Amsal 27 ayat 19. Jangan hafal. Amsal 27 ayat 19. Apa firman Tuhan katakan? Alkitab. Saya walaupun ini saya pakai Alkitab, walaupun ada ya. Ya, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan akan manusia itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apalah artinya rumah bertingkat-tingkat, uang banyak berlipat-lipat, istri pun kurang cantik memikat, tapi tiap hari kiamat tidak pernah rasa ketenangan, tidak pernah ada rasa ketenteraman. Rahasia hidup bahagia, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, itu yang pertama ini, bukan berasal dari mendapatkan sesuatu, tetapi menyadari dan menghargainya, walaupun itu cuma hanya sederhana. Biar cuma itu Nokia 3310, hargai. Hati bahagia. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, rahasia hidup bahagia ialah bila engkau menaruh Yesus di dalam hatimu. Memang benar kehidupan kita manusia di dunia pasti ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi kalau Yesus ada di hati, penderitaan itu tidak seberapa. Kalau Yesus ada di hati, akan ada damai di dalam hidupmu, walaupun banyak derita. Mungkin pagi atau ya susah-susah makan bubur, siang ya masih makan bubur, nanti berkat Tuhan malam baru bubur lagi. Jadi masalah. Seringkali kau berdoa kadang-kadang, ya Bapak Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Tuhan. Seringkali kau berdoa, Tuhan tolong lalukan beta daripada pencobaan, jauhkan daripada penderitaan. Memang ada waktu-waktu Tuhan, waktu Tuhan bukan waktu kita, di mana Tuhan menolong umat Tuhan dengan caranya yang ajaib. Tetapi ada juga waktu Tuhan, Dia bekerja dengan membiarkan kita menghadapi penderitaan. Dia tidak menolong kita dari penderitaan, tetapi Dia bersama dengan kita di dalam penderitaan. Apa buktinya pendeta? Apa buktinya? Sederhana. Anda lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Apa kata mereka kepada Raja Nebukadnezar? Kalau Allah yang kami sembah mampu melepaskan kami, biarlah kami terlepaskan. Tapi kalau pun tidak, kami tidak akan sujud menyembah patung Tuanku Raja. Tuhan tolong mereka? Tuhan tidak tolong, biarkan mereka masuk ke mana? Ke dapur api. Di dalam dapur api mereka bagaimana? Mereka bersama dengan Tuhan di dalam dapur api. Jadi terkadang Tuhan tidak menolong kita dari penderitaan, Tuhan tidak menolong kita dari sakit kanker, Tuhan tidak menolong kita dari sakit hepatitis, tapi Tuhan bersama dengan kita ketika kita menghadapi penderitaan. Amin. Makanya dalam Matius 5 ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat. Bagaimana supaya hati bisa suci? Yang pertama,
Seberat apapun problema, jangan pernah putus asa. Yakinlah dan selalu optimis bahwa keajaiban akan dapat terjadi bila mana kita selalu bersama dengan Yesus. Tuhan kita Allah yang hidup, bukan Allah orang mati. Muslim, Konghucu, agama-agama yang lain, pendiri agama-agama mereka ada, kuburnya ada, tubuh mereka ada. Tapi kalau agama Kristen, kubur bagaimana? Kubur ada nggak sih? Ada. Tubuh Yesus ada nggak? Tidak. Tubuh Yesus tidak ada. Itu menandakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah orang mati. Dan kalau dia hidup, dia mampu untuk memberikan kekuatan kelepasan bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Makanya di bagian pertama, supaya bisa memiliki hati yang suci, kita harus yakin dan optimis bahwa mujizat dapat terjadi bersama dengan Tuhan. Saya mau ceritakan pengalaman kami waktu kerusuhan. Kami ini pasukan Agas. Jadi kalau Bapak Ibu bicara tahun 1999, saya tahu peperangan yang ada dalam kota Ampul. Kami tinggal di Batu Gajah, daerah perbatasan Ponegoro. Rumah kami terbakar habis. Kami bisa memberikan kesaksian di mana Tuhan itu luar biasa. Mazmur 118:26 ini dalam bahasa orang Waibia. Diberkatilah mereka yang datang di dalam nama Tuhan, dan kami memberkati mereka di dalam rumah Tuhan. Jadi ketika Anda pulang dari sini, Anda harus diberkati, Anda harus merasa berkah. Ceritanya begini. Di tahun 1999 waktu itu, semua toko tutup. Semua toko tutup. Tidak ada lagi itu. Ada uang. Bapak saya seorang angkatan darat tentara. Jadi mau belanja di mana? Biar saya dinilai, saya ada. Makan tinggal 1 juta. Jadi kami biasa taruh beras itu di ember yang tempat taruh beras. Tinggal 1 juta. Mama waktu angka begini, aduh, tinggal 1 juta ini. Lalu mama mulai panggil Bapak. Ali, lihat dulu tinggal 1 juta nih, bagaimana nih? Bapak bilang, yakin? Kalau Anda yang tinggal di WP waktu kerusuhan, Anda punya pasar itu di kebun. Kalau kami yang di kota waktu kerusuhan, kami punya kebun itu di pasar. Jadi kalau pasar tutup, habis perkara. Jadi mau dapat uang di mana? Terpaksa dia ada uang, belanja di mana? Jadi pada akhirnya mama panggil bapak lihat beras tinggal 1 juta. Ini ada saya oma dari mama. Ya, mama dari mama, jadi saya punya oma, adik 3, lalu kami berpegang tangan. Ron itu tempat taruh beras, dan bapak saya berdoa. Anda tahu 2 seorang tentara, singkat padat jelas. Tapi itulah kuasa Tuhan. Tuhan tidak butuh bahasa Arab untuk bisa mengerti dia. Bahasa apa saja dia bisa mengerti. Karena dia Allah yang luar biasa. Jadi ayah saya mulai kumpul, dia pegang tangan, lalu dia berdoa, Tuhan Yesus, berkatilah beras ini dalam nama Yesus, amin. Singkat padat jelas. Lalu dia bilang sama ini kamu ada banyak orang, ini sekitar 6 orang dalam rumah, bikin bubur. Mama mulai masak bubur. Untuk kami bertahan dari pagi, siang, dan malam. Makanya tadi bilang pagi, siang, malam bubur itu pengalaman pribadi. Kami makan bubur hari ini. Besok pagi, ketika mama buka tempat beras yang sama, masih ada 1 juta beras. Lusa, mama buka di tempat beras, masih ada 1 juta beras. Amin. Dan kami bertahan dengan beras 1 juta mujizat Tuhan selama 1 bulan. Saya mau cerita, saya menangis karena seringkali saya menyakiti Tuhan. Saya terlalu kurang ajar sama Tuhan waktu itu. Tapi Tuhan terlalu baik. Anda boleh marah sama Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah marah sama Anda. Amin. Anda boleh merasa bosan dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah merasa bosan dengan Anda. Kita bersyukur kita punya Allah yang Maha Pengampun. Sejahat-jahatnya kita, mungkin orang tua kita bisa tinggalkan, kita bisa menyangkal ketong, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Itu ajaibnya Tuhan. Yang kedua, punya hati yang bersih. Tunjukkan senantiasa sikap ceria, tetap tersenyum kendali hati Anda tengah berduka. Jadi walaupun di PHK gara-gara koronces, tetap senyum. Tetap dengan saja. Baru pakai dengan pasangan, tetap senyum. Istri dia marah sampai di mana, pulang di rumah tetap dia masak makanan jual. Jadi kalau bapak jangan stres. Kalau mama itu marah itu obatnya cuma 1, bawa dia di toko, selesai. Yang ketiga, jika ada kesempatan mengungkapkan kata-kata yang indah kepada seseorang, lakukanlah segera. Jangan ditunda-tunda jika Anda tidak ingin menyesal seumur hidup. Berapa orang muda di sini? Coba angkat tangan. Ya. Nah, kalau sudah lihat, share kiri kanan suka bicara sekali. Lebih baik dapat tahu daripada pendam di hati.
Dia suka kasih ini, suka kasih. Ada dua sama-sama suka, tapi karena malu mau bilang, akhirnya orang lain yang kayak, aduh, mari kalau kita bilang jangan dibuka-buka. Yang penting cari yang seiman. Kalau seiman pasti satu gereja. Ingat itu ya Bapak ya. Jadi saya tidak suruh Anda untuk cari cacat, abang. Saya suruh Anda untuk cari yang seiman. Dan yang berikut yang keempat, segeralah meminta maaf pada rekan Anda jika Anda telah membuat kesalahan, karena dengan demikian Anda membuat hubungan Anda dengan saudara Anda tetap harmonis. 3 hal yang harus kita pelajari dalam hidup. Kepatah orang Cina bilang, yang membuat orang itu bahagia, orang itu dia sukses dalam hidup. Cuma 3 hal. Yang pertama, permisi, terima kasih, minta maaf. Gampang, sederhana saja. Segera. Tapi kalau kau bikin 3 ini, di tengah permusuhan pun kita bisa hidup damai. Permisi, terima kasih, minta maaf. Nah itu rahasia untuk hidup bahagia bagian pertama. Sekarang bagian kedua. Dari tadi yang bagian pertama tadi apa? Punya rumah yang besar. Artinya apa? Hati yang bersih. Hati yang bersih di dalam Tuhan. Taruh Yesus dalam Tuhan. Jangan taruh barang-barang sepai. Pakatan apa sepai itu? Taruh Tuhan Yesus. Saya mau sampaikan anak-anak Tuhan yang masih pakai pakatan, bertobat karena kerjaan sudah dekat. Tidak ada satu orang yang karena suami di sini lalu mati. Tidak ada. Itu hanya karena salah diagnosa dari dokter atau salah obat. Jadi kalau ada yang bilang kita baru keluar dari tetangga, kok kita kaki sakit. Kalau ada yang bilang itu murah suami isi. Saya nggak ada anak-anak Tuhan tidak bisa karena suami. Itu biasa murah. Jadi mesti kesadaran itu dokter. Ya, itu yang. Oke, yang kedua. Rahasia hidup yang kedua di tengah-tengah koronces. Sebenarnya dia berjudul rahasia kebahagiaan di tengah-tengah koronces. Yang kedua, punya kendaraan yang cepat. Tadi satu punya rumah yang apa, deh? Besar. Rahasia yang kedua punya apa? Punya kendaraan yang cepat. Kendaraan itu apa? Alat telekomunikasi, alat transportasi. Saya telekomunikasi, ada yang bilang si. Alat transportasi. Tujuannya apa? Untuk memudahkan komunikasi. Kan begitu toh? Saya dari WP yang mau ke Masoi, saya bisa berjalan kaki 4 hari bisa selesai. Mesti pakai motor. Tujuannya untuk apa? Untuk berkomunikasi toh? Ya. Supaya pergi belanja di pasar, saya mungkin pakai bahasa isyarat. Ibu ini cili berapa? Begitu. Tujuannya untuk komunikasi. Maksudnya apa? Nah ini maksudnya. Orang bahagia itu pergaulannya luas, tidak picik seperti katak dalam tempur. Pergaulan harus luas. Masyarakat Kristen adalah masyarakat yang berbaur dengan lingkungan sekitarnya, yang diikat dengan etika-etika kekristenan. Saya garis bawahi, yang diikat dengan etika-etika kekristenan. Pertanyaan, bolehkah saya untuk bergaul dengan pancuri? Boleh. Bolehkah saya untuk bergaul dengan pemabuk? Boleh. Mana berapa banyak yang sudah jadi mama di sini? Ibu-ibu di sini? Oke. Jujur ya ibu ya. Bolehkah izinkan suaminya bergaul dengan wanita tuna susila? Kan bilang pancuri boleh, mama boleh, pasang toga kalau boleh lain. Tapi waktu bilang ini kalau suami izinkan dengan, saya kelemahan ini. Sampai saya bilang ya saya seperti membuka keran. Bahaya nih, atau bagaimana pendeta kira-kira? Oke, mari jangan saya jawab pakai saya punya pikiran. Kita biarkan firman Tuhan yang berbicara. Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang berkasih silakan, tetapi ada juga sahabat yang lebih akrab daripada seorang saudara. Ya, firman Tuhan bilang ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi juga ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. 2 Korintus 6 ayat 14. Satu dari perjanjian lama, satu dari perjanjian baru. 2 Korintus 6 ayat 14. Kalau kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang percaya, sebuah kesamaan apakah terdapat tentang kebenaran itu perasaan atau bagaimana keterangan dapat bisa dengan jelas? Seringkali ayat ini dipakai lalu bilang sebelum ini dia karena katong mesti berproses sama katong saja. Jangan salah baca ayat ini, jangan salah tafsir ayat ini. Ayat ini bukan berbicara demikian.
Amsal pasal 18 ayat 24 dan 2 Korintus 6 ayat 14 sebenarnya berbicara tentang satu maksud yang Paulus juga sementara katakan kepada jemaat di Korintus dan generasi kita di zaman sekarang ini. Artinya bahwa mereka tidak boleh memiliki hubungan yang berkompromi dengan orang-orang yang tidak percaya. Bukan berarti mereka tidak boleh memiliki hubungan dengan siapa saja, tetapi hubungan yang memutuskan ikatan dengan Tuhan itu yang dilarang. Itu inti dari ayat 2 tadi yang saya bacakan kepada Bapak Ibu. Jadi kalau saya bergaul dengan pemabuk, tapi dengan pemabuk itu dia jadi orang salah, tadi jadi orang saleh, itulah bahwa dia ke gereja. Tapi kalau saya bergaul, ya kayaknya bagus dia tadi, tapi setiap kali bergaul dia mau bicara-bicara, saya pernah ajar dia masuk gereja. Dia ajar kita kalau boleh pakai tanta oko, pakai tanta opi, itu yang Tuhan larang. Itu yang Tuhan. Apa buktinya? Gampang. Jangan tuh ambil ilustrasi dari luar negeri terlalu jauh. Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan Yesus tinggal di mana? Tuhan Yesus tinggal di Nazaret. Sebagian besar orang Kristen tidak tahu apa itu Nazaret. Tapi saya memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Apa itu Nazaret di zamannya Yesus? Itu adalah kota yang paling jahat di zaman Yesus. Jadi setiap tempat yang ada, Tuhan memilih untuk dibesarkan di Nazaret. Mereka sudah malas rampok orang hidup. Bukti-bukti menunjukkan kebiasaan orang Nazaret di zaman Yesus adalah lagi rampok orang hidup, tapi mereka merampok orang mati. Kubur-kubur semua melubang. Kalau mayat saja mereka rampok, jangan coba-coba yang hidup lewat. Jadi fakta sejarah. Anda pikir Yesus kerja di perusahaan tukang kayu milik bapaknya, dia punya samping rumah itu apa? Karena ini kota jahat, kota yang paling jahat di zaman Yesus waktu itu. Kalau Anda buka di Google sekarang, Nazaret tidak seperti itu. Tapi di zaman Yesus itu kota yang paling ditakuti. Semua penjahat-penjahat yang diburon, yang lari dari kejaran Romawi, semua tinggal di Nazaret, sembunyi di Nazaret. Sementara dia kerja di samping rumahnya, tempatnya kalau tempat sekarang tanpa miliar, sebelah, tanpa sopi, di depan tanpa togel, di belakang itu tanpa ya wanita yang pernah susila pun tanpa. Tuhan Yesus ada jadi salah satu dari antara orang-orang itu. Dia tinggal di lingkungan yang paling jahat, tapi dia tidak pernah menjadi salah satu dari orang-orang itu. Jangan heran, Natanya katakan, adakah sesuatu yang keluar yang baik dari Nazaret? Ada, ini Yesus buktinya. Adam dan Hawa. Ada tanpa sopi di situ. Ada tanpa togel di situ. Tapi kenapa bukan bikin dosa? Jadi jangan salahkan kok karena bapaknya itu pemabuk, keturunannya pasti pemabuk, jangan kawin dia yang ini mulai rasa gitu. Pepatah bilang buah itu jatuh tidak jauh dari, tapi kalau tanah miring, tetap buah itu jatuh jauh dari pohon. Dan begitu. Jadilah garam dan terang di dunia yang berdosa ini. Bangunlah suatu hubungan persahabatan yang baik dengan orang-orang yang demikian, karena mereka membutuhkan bantuan kita yang disebut mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau ketemu dengan orang pemabuk, jangan bikin diri kayak stok suci. Lihat pemabuk gondrong batatu, ini calon-calon neraka. Salah. Perang orang Bapak Ibu kasihan. Saya juga seperti itu. Jangan Ibu pikir karena saya pendeta jadi tamat SMA, kemudian dari sekolah pendeta, tubuh saya terbang seperti malaikat. Tidak. Saya ditamatkan dari SMA penjara. Tapi ketika saya bisa berdiri memberikan nasihat kepada Bapak Ibu, karena pengalaman Yesus yang telah merubah hidup saya. Kami butuh bantuan dari anak-anak Tuhan yang tahu tentang yang baik dan mendukung kami kepada jalan yang benar. Jadi kalau di dalam keluarga Anda ada yang memang dapat lihat lau-lau, ada yang dapat lihat jahat, tugas Anda untuk berdoa bagi dia, obatkan dia, jangan sumpah dia. Boleh. Bantu dia, tolong dia. Kalau dia sering pasang togel, di kerja di kampung, dia orang Buton, orang Jawa itu, dong beli rumah bikin segala macam hanya dari hasil kebun 1 hektar. Kamu dulu di togel 1 tahun dapat apa? Dong 1 tahun 3 kali panen itu kacang hijau. Sudah bisa bikin rumah bagus. Dulu 1 tahun, terakhir tanya orang gila. Ini yang gila, orang yang pasang togel ini. Jadi ingat baik-baik. Bergaul bantu mereka, jangan pasang-pasang togel. Ini kalian di beta di kebun. Saya punya kebun di kilo 8. Jadi setiap pagi
Saya pergi berkebun, sore harinya pelayanan. Pendeta saja, kamu. Karena saya tahu ketika Koronces jadi Anda tidak bisa berjual beli, belajar, hanya kebun yang menjadi hidup Anda. Jadi sekarang kalau ada lahan, maka lahan tidur terlalu banyak. Anda pergi di Manado, Anda pergi di Sumatera, Anda lihat tidak ada lahan tidur. Tapi di sini lahan tidur banyak, komisi tidur lebih banyak. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, hidup jadi nikmat karena banyak orang di sekitar kita. Bodoh manusia kalau merasa bisa hidup sendiri. Betapapun tinggi pangkat, harta, jabatan, hebat, kemampuan, intelektual, kita tetap perlu bantuan orang lain. Amin. Saya berkhotbah seperti ini kenapa? Karena ada yang dengar. Kalau tidak ada yang dengar, saya gila. Saya khotbah sama pusing-pusing. Saudara-saudara tenang kemari karena ada yang berbicara. Kita saling perlu. Jangankan untuk kerja bakti bersama bangun gereja ini, untuk senyum saja. Ibu pendeta coba senyum. Senyum ini bikin bapak kita jadi tertarik. Senyum yang saja. Rasa gerak kasih Ibu pendeta. Saya coba ya orang-orang muda yang bagian belakang itu. Nona yang di bagian belakang. Coba senyum. Coba yang belakang senyum. Manis saya. Nah, untuk senyum yang mudah itu saja, senyum. Kita butuh bantuan orang lain. Karena kalau Anda mulai senyum-senyum sendiri, harap berhati-hati. Sekali lagi, orang bahagia itu orang yang pergaulannya luas, hidup di tengah-tengah masyarakat, tidak eksklusif, tidak memencerkan diri. Saya kan orang kaya, jadi sesama orang kaya saja. Saya kan orang Korea, seperti saya. Maunya begitu, tapi yang lahir tidak di situ. Saya kan orang Korea, jadi aku sesama orang Korea saja yang bergaul. Ingat, di surga tidak ada satu dari suku, tidak hanya ada satu ras, semua orang di mata Tuhan sama. Status pendidikan jabatan tidak dibeda-bedakan di surga. Kalau Tuhan tidak membeda-bedakan anak-anak Tuhan, kenapa ada anak-anak Tuhan yang suka membeda-bedakan orang lain hanya berdasarkan status? Boleh. Kalau ada yang berpikir hari itu, kalau dari gereja bertobat karena gereja sudah dekat. Rahasia yang ketiga. Yang tadi yang pertama apa tadi? Artinya apa? Hati yang bersih. Kedua, rahasia yang kedua apa? Punya kendaraan yang cepat. Artinya apa? Pergaulan yang luas tapi diikat dengan etika kekristenan. Karena kalau sampai saya bilang bergaul sesuka hati, wah bapak-bapak lu sana. Tapi kalau bilang diikat dengan etika kekristenan, mama bilang dengar tuh. Diikat dengan etika kekristenan. Dan yang ketiga, punya lampu yang terang. Orang bahagia itu punya apa? Punya lampu yang terang. Lampu apa? Lampu neon. Ini terang. Merkuri, kristal, lampu kapal boleh lain, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Ya, hidup tidak berhenti hanya sampai di dunia saja. Satu saat, setuju atau tidak, rela atau terpaksa, kita akan menemui satu hari pengadilan nanti, di mana setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia buat. Entah itu yang di kamar mandi sembunyi-sembunyi atau yang di jalan umum. Serius. Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-7. Coba buka Alkitab. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Pengkhotbah 12 ayat ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Ya. Hiduplah seenakmu. Kalau saya pakai bahasa orang Maluku, hiduplah seenakmu, hiduplah semaumu. Mau juga kamu menuruti hawa nafsumu, silakan. Mau ke barat, mau ke timur silakan. Mau jadi orang saleh boleh, mau jadi orang salah juga boleh. Hiduplah semaumu, hiduplah seenakmu. Tapi jangan pernah lupa. Pengkhotbah 11 ayatnya yang ke-9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudahan. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Koma, bukan titik. Itu koma. Jadi jangan baca Alkitab hanya sambil koma. Sudah Alkitab bilang bersukaria sesuai hati. Masih koma. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Masih koma. Kalau titik. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Maaf,
Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mati kah sih? Mati. Ibu-ibu mati kah tidak? Mati. Bapak-bapak mati kah tidak? Mati. Orang muda mati kah sih? Mati. Ya, harus berani bisa jawab karena maut tidak datang pada yang rambutnya sudah uban. Bayi yang baru lahir pun kalau memang mau dijemput Tuhan selesai. Kami bicara real. Mungkin Bapak Ibu rasa lucu, tapi ini kenyataan hidup. Kalau mati dibawa ke kubur, yang menyertai itu cuma 3. Tapi saya 1000 kali saya. Yang 2 pulang lagi ke rumah tidak mau masuk ke liang lahat, cuma tinggal 1 yang 3. Apa itu pendeta ya? Yang pertama, keluarga. Realita ya? Tidak ada seorang keluarga yang bagaimana cintanya yang mau ikut masuk ke dalam liang kubur. Tidak istri, tidak suami, tidak kemenakan, tidak tante, tidak om, tidak siapapun. Biar orang menangis sampai kata pingsan-pingsan. Coba suruh masa ulang. Saya berani. Pacar Anda, mungkin dulu pacar istri Anda, suami Anda yang katanya dulu waktu masih berjanji di bawah tiang listrik, semati katanya, sehidup semati. Jangan harap kalau Anda masuk tiang lahat, kamu ikut masuk. Mata yang kiri menangis, mata yang kanan cari ganti. Itu kenyataan hidup. Yang kedua, apalagi yang pulang? Yang pulang, harta. Jangankan mobil, ban mobil saja mau masuk ke liang lahat dia getar-getar. Ya, dia tidak mau masuk ke liang lahat. Jadi pamer rame-rame foto antar banyak sekali, pakai segala foto-foto kamera, pulang tidak ada satupun kamera yang foto tidak berubah dalam liang lahat. Semua kembali ke kubur. Yang tinggal siapa? Di dalam kubur itu diri orang itu sendiri. Saudara-saudara, kita tidak diselamatkan oleh karena perbuatan baik kita, tetapi hanya oleh karena anugerah Tuhan. Lalu apa hubungannya dengan perbuatan baik? Kalau kata tidak diselamatkan karena perbuatan baik, tapi karena oleh kasih keselamatan yang diberikan dengan cuma oleh Tuhan Yesus. Lalu apa hubungannya dengan perbuatan baik? Perbuatan baik adalah respon saya karena saya mengasihi Tuhan. Jadi saya bikin baik bukan supaya masuk surga, tidak. Tapi saya bikin baik karena saya sayang sama Tuhan saya. Dia sudah terlalu baik bagi saya. Apa yang dia buat lebih daripada apa yang bisa saya buat. Balasan saya tidak sebanding dengan apa yang dia telah buat. Dia mati di kayu salib untuk saya. Nah saya cuma hanya datang 1 minggu 1 kali di gereja, masih bersungut lagi. Boleh. Tapi yang saya kata gereja itu saya dengar kayaknya. Yang datang di gereja hari ini saja. Di minggu depan tetap berhubung lagi. Ya, Efesus 2 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Yang sudah dapat boleh baca saja. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegang diri. Bahkan iman itu sendiri Tuhan yang kasih. Nah, kita yang bilang, bukan pendeta yang bilang. Iman itu sendiri Tuhan yang kasih. Tanggung jawab kita cuma hanya menyambut berkat itu, respon kita. Itulah yang menjadi timbal balik daripada ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Yakobus 2:17. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Jadi seringkali kata bilang iman dan perbuatan, padahal tidak. Iman itu satu paket dengan perbuatan. Jadi kalau saya bilang saya beriman kepada Yesus, tunjukkan Yesus. Karena di dalam Alkitab ada berapa Yesus? 2 Yesus dalam Alkitab. Serius. Jadi kalau beta percaya Yesus pakai tato I love Jesus, tapi teler di jalan. Dia betul percaya Yesus, tapi Yesus yang lain. Loh? Karena saya seringkali ketemu dengan katanya Yesus percaya Yesus ini. Jadi jangan ajar Yesus berkata saya bilang Anda punya Yesus dan saya punya Yesus beda. Saya punya Yesus yang pasang togel, saya punya Yesus yang mabuk. Saya punya Yesus yang bikin jahat. Tapi ini dia I love Jesus. Kita bilang ada Yesus. Mari kita buka. Jangan pendeta yang bilang, nanti lo bilang di pendeta orang tua suruh. Saya suka Alkitab yang bilang, karena Alkitab yang bilang itu Tuhan yang sampaikan. Kalau Anda mau marah sama ketua di atas. Matius 27 ayat 17. Ada berapa Yesus di dalam Alkitab? Selama ini kita cuma tahu ada 1, tapi Alkitab bilang ada 2 Yesus.
Matius 27 ayat 17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagi Yesus, Barnabas atau Yesus yang disebut? Jadi kalau mereka bilang kami percaya Yesus, sabar dulu. Yesus yang mana ini? Yesus Barnabas ataukah Yesus Kristus? Jadi kalau kita bilang saya beriman kepada Yesus, tapi imannya lain, jangan marah dia, betul dia percaya Yesus, tapi Yesus Barnabas yang dia sembah. Tapi kalau dia punya imannya, saya beriman kepada Yesus dan hidupnya baik, itulah Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Jadi kalau orang percaya Yesus tapi hidup macam begini nih, saya jangan salahkan dia, memang itu dia percaya Yesus, tapi Yesus Barnabas. Kita bilang berapa Yesus? Dua. Yesus Barnabas. Saya dipastikan dulu anak-anak Tuhan yang hadir hari ini percaya sama Yesus yang adalah Allah yang telah menjadi manusia, bukan Yesus Barnabas. Ingat ya, kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan Yesus Barnabas. Saudara-saudara yang saya hormati, jadi orang Kristen yang sejati itu bahagia. Jasadnya boleh hancur terkubur tanah, namanya akan hidup 1000 tahun yang akan datang. Kalau gajah mati dia tinggalkan gading, kalau harimau mati dia tinggalkan belang. Kalau manusia mati tinggalkan apa? Bukan hutang ya. Jangan mati Anda tinggalkan hutang. Ya, kasih beban sama keluarga. Setelah manusia mati dia akan jadi cerita bagi orang yang masih hidup. Jadilah cerita yang baik bagi orang-orang yang akan kau tinggalkan. Mau baik atau tidak baik tergantung pada apa yang kita kerjakan mulai saat ini. Saya tugas sebagai pelayan Tuhan 14 tahun. Tugas di daerah pedalaman Humana Kota. Tugas di Tenggara. Jadi pendeta sekaligus jadi guru bahasa Inggris di sana di SMA negeri. Kemudian pindah ke Ambon jadi guru. Lalu sesudah itu pindah di Waipiang jadi pendeta lagi. Nah, peristiwa pengalaman-pengalaman iman yang saya dapati adalah saya pernah di bagian SDB sana ada satu orang dia ketika meninggal. Ini cerita ini Bapak Ibu sudah pernah dengar karena heboh sekali di SDB di wilayah Kairatu waktu itu. Ketika dia meninggal satu unit itu sampai di kilo 12 itu bikin acara pesta mensyukuri kematian. Orangnya memang paling jahat sekali. Tapi tidak semua marga itu jahat ya. Cuma memang yang khusus satu ini. Jadi waktu dia mati itu berapa kampung di situ negeri itu bikin pesta ucapan syukur. Saya sampai kira-kira baru pernah kejadian ada orang meninggal mereka bikin ucapan bukan pesta karena ucapan syukur kepada Tuhan, bukan karena mereka mesti orangnya sudah mati. Jangan sampai ada di antara ketua begitu. Aduh, saudara A sudah meninggal, ada syukur dia sudah, sudah. Kalau ada dia kan dia itu membuat masalah. Di mana dia ada selalu ada masalah. Anak-anak Tuhan bukan netral mereka. Bahasa dia bilang jangan jadi membuat masalah. Di mana saja Anda berada, Anda harus menjadi pembawa damai. Bukan jadi pembawa masalah. Sehingga di mana kita berada, kita jadi berkat. Jadi lampu yang terang adalah tabiat kita yang memantulkan cahaya kebenaran itu sehingga orang lain dapat melihat Yesus dalam hidup saudara dan saya. Itulah lampu yang terang. Iman yang dipraktekkan sesuai dengan Alkitab. Rahasia yang terakhir, yang keempat, rumah tangga yang harmonis. Kalau bilang rumah tangga yang harmonis ini, saya lihat sini banyak yang sudah berumah tangga lebih daripada kami. Saya baru menikah beberapa tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu. Istri saya baru satu saja bukan baru, satu. Anak baru dua. Jadi bertahan dengan apa yang ada. Karena Alkitab bilang yang bisa memisahkan hanya apa? Hanya maut. Ibu pendeta, maut yang bisa memisahkan. Jadi kalau Yakobus ada Yakobus datang, tidak ada nama Yakobus yang Yakobus sih ya. Jadi kalau Yakobus ada Yakobus datang lalu bilang kata mau cerai, baca baik itu ayat Alkitab, hanya maut yang bisa memisahkan sampai mati lebih dulu. Kan hanya maut yang bisa memisahkan. Itu firman Tuhan bilang. Cuma karena kekerasan orang Israel lalu Musa kasih boleh cerai. Padahal firman Tuhan dari awal Tuhan jadikan Adam dan Hawa. Hanya mereka. Jadi kalau hanya maut yang bisa memisahkan, surat pengadilan itu manusia punya. Bisa ranjang itu manusia punya. Tidak bisa memisahkan. Itu baik-baik. Hanya apa? Maut. Jadi kalau maut yang memisahkan artinya kalau dia mau pisah,
Kalau saya jadi berapa pernah satu kali ada yang datang ke tempat saya, pendeta kata mau bakalai, gara-gara apa? Dia begini, dia begitu, oh jadi begini, kau bakalai, oke. Saya boleh baca ayat, kalau saya terlalu parah dibuka. Siapa yang mau pisah lebih dulu? Pendeta kata udah datang bicara baik-baik untuk terlalu parah dipisah. Karena bilang mau tidak memisahkan jadi siapa mau potong sampah. Hanya mereka baik lagi. Dalam Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, yang sepadan dengan dia. Menjadi penolong. Sela bahasa Ibraninya. Diambil dari rusuk, diambil dari samping. Kenapa diambil dari samping? Kenapa tidak ambil dari tulang kepala? Supaya jangan diinjak-injak. Kenapa tidak diambil dari tulang kaki supaya jangan ditendang-tendang? Kenapa harus ambil dari tulang rusuk? Fungsi dari rusuk apa? Ada orang kesehatan di sini. Ya, orang kesehatan tahu fungsi dari rusuk. Dia untuk melindungi organ-organ vital. Kalau Anda tak potong tangan masih bisa hidup, tapi kalau dapat tombak di kanan jantung, game over. Fungsinya untuk melindungi. Jadi wanita itu fungsinya apa? Diciptakan dari tulang rusuk untuk dilindungi, dekat dengan lengan yang kuat, untuk dijaga, dilindungi, dekat dengan jantung dan hati, untuk dicintai, bukan jadikan sansa. Serius. Mereka juga berumah tangga. Ingat, istri Anda itu penolong. Kata laki-laki ini lemah, pendeta lemah. Ya, kita bilang penolong. Kalau saya ada perempuan, jadi rusak. Jadi mereka yang jadi penolong bagi kita. Kalau mereka yang jadi penolong bagi kita, siapa yang lemah di sini? Laki-laki yang lemah. Serius. Kenapa? Karena kalau laki-laki ditinggalkan istri, dan menunggu lama dia bisa cari baru. Tapi kalau perempuan ditinggalkan suami, dia bisa bertahan sampai mati tanpa ada pendamping. Dan itu kenyataan. Makanya sampaikan kepada Bapak Ibu, katong jangan terlalu dikit, katong istri itu sama kayak sansa. Tuhan jadikan katong, Tuhan jadikan mereka untuk kita itu sebagai apa? Penolong. Coba Bapak Ibu yang sudah menikah, suami-suami, lihat sama istri Anda, lihat ya baik, saya lihat lihat dulu. Yang sudah menikah, lihat sama istri Anda. Lihat, yang ada pasangannya, jangan orang mama jangan orang papa. Yang ada pasangan, lihat Anda, secerewet-cerewetnya dia, Anda marah-marah sama dia mungkin dia tidak pernah masak racun sama Anda. Walaupun kata laki-laki kadang-kadang marah dong, pukul, tapi kalau istri itu dia tidak pernah mengajarkan racun dalam makanan. Mesti subuh tiap hari pukul beta racun juga. Tapi sebenarnya lu masih melayani katong yang baik-baik, muka biru-biru, tapi masih bikin makanan buat katong lain. Sungguh mati katong paling berdosa kalau bikin dong jadi salsa. Serius, sebuli. Tidak diberkati suami-suami yang suka beristri. Tidak diberkati. Marah-marah silakan, tapi kalau boleh jangan ditangga dengerin. Marah mau bisi saja, boleh bagaimana? Batariak mau kuat dalam hati saja. Bapak Ibu, aspek yang paling penting lagi dalam sebuah hubungan keluarga, jangan pernah berhenti mendoakan anak-anak Anda. Kita keluarga kita pada saat ini paling jahat. Kita sudah capek kasih nasihat pada dia. Bapak Ibu, kalau saya punya bapak dan mama capek doakan saya, tidak mungkin saya akan berdiri menasihati Bapak Ibu. Saya tadi sebutkan latar belakang saya sekolah dari tamat dari SMA Penjara, kerusuhan saya ada di sana. Tapi orang tua saya setiap saya bangun pagi, bapak dan mama itu, bapak tentara loh. Doktrin tentara cuma satu, siap membunuh dan siap untuk dibunuh. Tapi ketika dia mendidik saya, dia mendoakan saya tak cek bangun, bapak dan berdua saya menangis, saya kaki di tempat tidur. Dan saya rasa tersentuh mendengarkan doa dari orang tua saya. Dan cara Tuhan kerja itu ajaib. Dengan cara Tuhan ajaib, waktu berlalu, saya bisa diarahkan kepada jalan yang benar. Jadi orang-orang tua yang punya anak-anaknya nakal, jangan berhenti untuk mendoakan anak-anak Anda. Serahkan mereka sama Tuhan. Nanti Tuhan yang atur mereka. Mungkin hari ini mereka sementara cari jati diri, tapi dengan cara Tuhan proses itu akan berkembang dan mereka akan dituntut ke arah yang lebih baik. Yang penting tugas kita tetap mendoakan mereka. Dan untuk mereka yang berencana menikah, ingat baik-baik. Sampai sudah menikah, saya bisa cerai. Hari ini Anda boleh pakai kacamata sabaran saja, tapi ketika menikah pakai kacamata kuda.
Ya. Udah itu kalau pakai kacamata cuma satu dibuka saja. Saya lihat kiri kanan. Jadi orang-orang muda, pilihlah sesuka hatimu. Pilih, lihat kiri kanan. Tapi ketika mau jadikan istri, pakai kacamata kuda. Ya, jangan salah pilih. Karena keberhasilan di dalam rumah tangga kita akan membawa kita juga keberhasilan di bumi dan juga sampai ke surga. Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Di mana suamimu? Di mana anakmu? Di mana istrimu? Kita punya istri sesuka orang ke mama, orang ke bapak. Kita punya suami sesuka orang ke mama. Boleh. Ingat itu hukum ke-7 itu. Hukum ke-7 dia bunyinya apa? Jangan suka orang ke mama. Jangan suka orang ke bapak. Itu kalau saya pakai bahasa saya. Dia sebutkan jangan bersih. Jadi hati-hati. Ingat, negara ini jadi kuat. Negara ini jadi kuat karena apa? Masyarakatnya jadi kuat. Masyarakat jadi kuat itu karena apa? Karena dididik dalam keluarga-keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Makanya jangan heran dengan munculnya satu Ahok, Indonesia bergetar karena dia anak Tuhan. Apalagi kalau tambah dengan Ahok dari Sungai Yordan, bergetar di Wibia. Kita harus jadi berkat di malam ini saja kita berdoa. Oke, sekarang Katolik yang terakhir. Hidup rahasia di tengah-tengah Kronces. Yang pertama apa tadi? Punya rumah yang besar. Artinya apa? Hati yang bersih. Kalau Yesus dalam hati sudah hati bersih. Yang kedua, punya kendaraan yang cepat. Artinya apa? Ya, yang nikah dengan etika Kristen ini ada cacat tuh. Yang ketiga, punya lampu yang terang. Artinya apa? Ya, iman yang buktikan dengan perbuatan yang baik, ya, itu namanya iman. Dan yang keempat, rumah tangga yang yes. Jadi pertanyaan terakhir, kalau begitu pendeta, siapakah yang paling berbahagia? Siapakah yang paling berbahagia? Siapakah yang paling berbahagia ketika Anda pulang dari sini? Siapa yang paling berbahagia? Lukas 11 ayat 28. Kita baca sama-sama. Nanti pendeta hitung sampai 3 ya. Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayatnya yang ke-28. Siapakah orang yang paling berbahagia itu? Semua sudah dapat? Lukas 11 ayat 28. Saya hitung sampai 3, kita baca sama-sama. 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melihat.